بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, hendaklah kita banyak memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam lisan-lisan kita dan di dalam keseharian kita. Karena di antara tanda seseorang itu mencintai Allah, banyak memuji dan mengingat Allah. Itu dikatakan oleh para ulama, tanda cinta kepada Allah, dia banyak mengingat Allah, dia banyak memuji Allah. Kalau dia mengatakan cinta kepada Allah, tetapi di dalam kesehari-hariannya jangankan memuji Allah, malah yang ada keluar dari lisannya setiap harinya mengeluh,
mengeluh atas pemberian yang Allah berikan kepadanya. Apalagi dia mengeluh kepada makhluk. Seseorang pernah mengeluhkan kehidupannya kepada temannya di hadapan seorang ulama. Ketika temannya berkata, "Bagaimana kabar antum?" Biasa, pertanyaan biasa, bagaimana kabarnya? Namun dia menjawab dengan mengeluh atas kesempitan rezekinya, atas banyaknya masalahnya. Dan itu di hadapan para ulama, seorang ulama, lalu ulama itu menegurnya. Engkau mengeluhkan yang merupakan apa yang diberikan pemberian, yang merupakan pemberian dari Allah, lalu engkau mengeluhkan kepada makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Ini menunjukkan orang tersebut di dalam hatinya kurang cintanya. Karena kalau hati tersebut dipenuhi dengan cinta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, maka dia akan memandang semuanya baik. Maka dari itu seorang hamba Allah tidak pantas seorang hamba itu suudzon kepada Allah. Tak pantas dia berburuk sangka kepada Allah. Yang ada harusnya senantiasa berbaik sangka. Maka hibati fillah, seringlah kita memuji Allah. Seringlah lisan kita mengucapkan nama Allah. Seringlah kita mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nabi itu mengingat Allah baik ketika dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, semuanya mengingat Allah. Maka dari itulah majelis ilmu mengingatkan kita kepada Allah. Majelis ilmu mengingatkan kita atas kelalaian kita kepada Allah untuk kembali. Tatkala Allah mudahkan kita duduk di majlis seperti ini, subhanallah, ini kemuliaan besar yang wajib kita mensyukurinya dengan kalimat alhamdulillah. Ahibati fillah, pembahasan kita pada pertemuan ini pembahasan tentang malam yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang mulia. Kenapa orang-orang yang mulia menantinya? Karena malam itu mulia. Bagi orang-orang yang hina, tidak memperdulikan kemuliaan malam tersebut, dia tidak akan peduli tentang itu. Karena tidak pantas dia. Tidak pantas. Sesuatu yang mulia
akan mengetahui itu mulia bagi orang-orang yang mulia. Hanya orang yang mulialah yang tahu itu mulia. Adapun orang-orang yang tidak mulia tidak tahu nilainya itu. Tak tahu itu nilai. Sekalipun itu di hadapannya, dia tidak akan open. Dia tidak akan peduli. Kenapa? Karena dia tidak tahu kemuliaan itu. Ini menunjukkan dirinya tidak mulia. Sehingga kita katakan kemuliaan malam yang ada di dalam bulan Ramadan adalah malam yang dinanti-nanti orang mulia. Itulah disebut dengan malam atau disebut dengan Lailatul Qadar. Saking mulianya malam tersebut, di antara ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat walayalin ashar, malam yang 10, di antara ulama tafsir mengatakan itulah malam Lailatul Qadar. 10 akhir di malam di 10 akhir dari bulan Ramadan. Allah bersumpah walayalin ashar wal fajr. Allah bersumpah dengan di sana ada harful qasam, huruf sumpah waw. Demi malam yang 10. Al-Imam Ibn Taymiyah pernah ditanya, mana lebih afdal, 10 awal dari bulan Zulhijjah dengan 10 malam dari bulan akhir bulan Ramadan? Al-Imam Ibn Taymiyah mengatakan kalau di siang hari di 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal, dan di malam hari di 10 akhir dari bulan Ramadan lebih afdal. Makanya disitulah puncak kemuliaannya. Di situ akan tersisihkan mana yang benar-benar mencari kemuliaan, mana hanya sebatas ikut-ikutan. Akan tersisihkan di waktu itu. Makanya mencari kemuliaan terlebih bulan Ramadan, terlebih malam Lailatul Qadar itu sulit. Sulit. Kenapa sulit? Karena penuh dengan godaan-godaan. Karena di akhir-akhir mau mendapatkan bulan Syawal, Lebaran. Di situ banyak manusia disibukkan. Disibukkan dengan pakaian barunya, baju barunya. Tengok, lihatlah mal-mal kalau 10 akhir Ramadan, apa yang terjadi? Penuh. Omak-omak pun di situ sibuk membuat kue-kue. Bukan satu macam kue. Kalau sudah sibuk pagi, siang, pagi sampai sore, malam pun tak maksimal lagi. Makanya
Bagaimana Ustaz? Boleh saja. Istri mengatakan kepada suaminya, "Mas, kita ini harus maksimalkan kita 10 akhir." Terus bagaimana kue? Boleh saja. Kalaupun ingin membuat, jangan malam hari. Makanya Nabi SAW apa? Di 10 akhir dari bulan Ramadan, Nabi mengkencangkan apanya? Hah? Ikat pinggangnya. Dia kencangkan ikat pinggangnya. Dia apa namanya? Artinya harus sungguh-sungguh. Sebagian ulama mengatakan di 10 akhir malam Ramadan Nabi tidak berhubungan suami istri. Sepuluh akhir, karena siang hari nggak bisa, malam hari Nabi sudah di masjid. Makanya disitulah fungsi, di antara fungsi ada yang namanya ibadah i'tikaf, untuk mencari malam itu. Ustaz, istrikaf dulu baru i'tikaf. Ahibati fillah, malam Lailatul Qadar itu diawali dari tenggelamnya matahari. Itu startnya tenggelamnya matahari. Berarti kapan jemaah? Waktu apa? Maghrib selesai. Maghrib. Jangan pula datang ke masjid jam 2 malam. Begitu datang jam 2 malam, sholat 2 rakaat, ambil tempat tidur, pas tidur. Bangun kapan? Sahur. Ini pindah tidur namanya. Ahibati fillah. Itulah gunanya, di antara manfaat dari kita menunaikan ibadah i'tikaf, untuk mencari itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Qad ja'akum syahr Ramadan, syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di siangnya. Dan di dalam Ramadan itu, di bulan Ramadan itu, tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga semuanya. Berapa pintu surga jemaah? 8 atau 7? 8. Jangan pula pintunya tak tahu, habis kita. Salah pintu nanti. Kata Nabi SAW, "Walil jannati thamaniyati abwab." Surga itu memiliki 8 pintu. Di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga itu semuanya. Sebagian ulama mengatakan ini tanda siapa yang benar-benar di bulan Ramadan itu daftar, atau dia kesempatan diberikan, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan termasuk penduduk surga, atas dimudahkan oleh Allah.
Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di bulan Ramadan itu kata Nabi SAW, di dalam bulan tersebut ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 84,83 ya tahun, lebih kurang 84 tahun. Satu malam diberikan oleh Allah ganjaran seperti beribadah 84 tahun. Bagaimana kalau seandainya dalam seumur hidupnya 60 tahun, 70 tahun dia mendapatkan 10 kali malam Lailatul Qadar? Kalikan 84 tahun. 84 dikali 10 berapa jemaah? Hah? 840. Berarti sama halnya umurnya seperti umat-umat dahulu. Kita ini umurnya pendek-pendek. Ditambah lagi memang postur tubuh kita juga pendek-pendek. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah siang malam 950 tahun lamanya. Berapa umurnya itu? Berarti ribuan. Umat Nabi Musa alaihi salam, pada waktu seorang ibu atau seorang wanita menangisi anaknya, dia mengatakan, anaknya yang meninggal dunia, dia mengatakan, wahai anakku, sedih kali hidupmu, masih kecil sudah meninggal. Di waktu itu 200 tahun lebih umurnya. Berarti kalau kita kayak bayi 2 tahun itu. Namun walaupun umur kita pendek, Allah berikan banyak bonus sehingga bisa mengalahkan umur mereka. Bayangkan 10 kali kita dapatkan tuh malam Lailatul Qadar, kita mencari 10 kali kita dapatkan. Subhanallah. Maka ini dikejar oleh orang-orang mulia. Sehingga kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Kalau di malam itu Allah haramkan baginya untuk mendapatkannya, Allah haramkan dia mendapatkan, menunaikan kebaikan di waktu itu, maka di malam lain pun Allah haramkan baginya. Kalau di malam Lailatul Qadar itu kita tidak dapatkan karena kita tidak memperdulikannya, bagaimana dengan malam lain? Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak jaga, bagaimana dengan di bulan lain?
bulan Ramadan ini Allah tidak ampuni dosa kita, bagaimana di bulan lain? Kalau di bulan Ramadan ini Allah tidak selamatkan kita dari api neraka, yang janji Allah banyak di Ramadan ini, bagaimana dengan di bulan lain? Subhanallah. Kalau malam yang lebih baik daripada 1000 malam, lebih baik berarti lebih. Berapa lebihnya? Allahu a'lam. Lebih baik. Kalau di malam itu Allah haramkan baginya, dia tidak mendapatkannya, sibuk dengan urusan dunia, bagaimana dengan yang lain yang tidak memiliki, yang tidak sama kemuliaannya dengan malam itu? Berarti sebuah penghinaan. Berarti Allah jauhkan diri dari kita, Allah jauhkan diri kita ini dari kebaikan. Na'udzubillah. Makanya kata Nabi SAW, man hurima khairaha, siapa yang diharamkan kebaikan di malam itu, faqad hurim, maka di malam lain pun Allah haramkan kebaikan baginya. Makanya di awal kita katakan tadi, tidak ada orang yang menjaga malam itu kecuali orang yang mulia. Lihat nanti, siapa-siapa yang memenuhi mal di malam itu, siapa-siapa yang memenuhi pajak di malam itu, siapa mereka? Apakah mereka mencintai kebaikan? La. Apakah mereka orang-orang yang takut kepada Allah, dekat dengan Allah? La, jauh. Kalau dia benar-benar mencintai Allah, benar-benar menjaga Allah, benar-benar takut kepada Allah, benar-benar dekat dengan Allah, di malam itu dia hanya ada beribadah, bukan menyibukkan urusan dunia. Allah jemaah, ini pilihan. Bagi yang tidak pantas, dia tidak akan mendapatkannya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi laylatil qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya kembali kepada Al-Quran. Karena kata para ulama, setiap dhamir yang ada di dalam Al-Quran, kalau tidak ada penjelasan sebelumnya, berarti nyanya itu kembali kepada arti Al-Quran. Itu kaidah. Kecuali ada penjelasan setelahnya yang menjelaskan tentangnya tersebut. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya, kata para ulama, Al-Quran, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ahibati fillah, kapan malam Lailatul Qadar? Di 10 akhir. Kita lihat beberapa riwayat.
Kata Nabi SAW dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, fabtaghuha fil ashril awakhir, cari kalianlah malam tersebut di 10 akhir Ramadan. Karena di malam itu diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Al-Bukhari dan Imam Muslim, fabtaghuha fil ashril awakhir, cari kalianlah malam itu di 10 akhir. Berarti dimulai dari 21. Ada tidak yang memperingati nuzul Al-Quran 21 di malam 21? Kapan memperingati nuzul Quran? Hah? Jauh berarti. Tanggal 17. Apakah 17 malam Lailatul Qadar? Jauh. Kemudian di dalam hadis yang lain yang menjelaskan, hadis Al-Imam Al-Bukhari, taharraw lailatul qadar fil witri minal ashril awakhir, cari kalianlah malam Lailatul Qadar itu fil witri, di bilangan ganjil, minal ashril awakhir, dari 10 akhir Ramadan. Yang tadi di 10, di hadis yang tadi di 10, masuk hadis kedua di bilangan ganjil. Ada lagi riwayat mengatakan di malam 27. Ada riwayat mengatakan di malam 25. Namun para ulama memberikan nasihat kepada kita agar supaya selamat atau supaya kita dapatkan kepastiannya, 10 akhir itulah. Dikatakan Syekh Shalih Al-Utsaimin, terkadang bisa saja turun di malam genap, atas dasar hadis yang pertama tadi ada pada 10 akhir. Ada orang kan mencarikan jildan saja. Malam 21 masuk, malam 22 tak masuk, absen. 23 masuk, 24 absen. Subhanallah. Dalam 1 tahun berapa malam yang dipinta Allah jemaah? 10. Dalam 1 tahun. Kesempatan nih.
Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah juga mengatakan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar ini? Ini pertanyaan atau tidak? Pertanyaan. Dikatakan di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah dan juga beberapa kitab menjelaskan bahwasanya ada faidah Allah membuat pertanyaan di dalam kalimat itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar itu? Jangan dianggap itu kalimat pertanyaan biasa saja. Allah buat itu bentuk pertanyaan tentang bertanya kepada malam Lailatul Qadar. Kata para ulama, tidak lain karena itu kemuliaan besar. Karena itu kemuliaan besar, sehingga kalau dibuat pertanyaan agar manusia bertanya-tanya menunggu jawaban, sehingga memperhatikan benar-benar pertanyaan itu. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar itu? Itu pertanyaan. Dan itu mengandung kemuliaan. Kemuliaan dari mana? Dari malam Lailatul Qadar. Sehingga Allah membuat pertanyaan. Makanya di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya di antara bentuk Allah memuliakan malam Lailatul Qadar, di antara bentuk Allah memuliakan dengan penyebutan malam Lailatul Qadar, Allah membuat kalimat itu dengan pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Pertanyaan dan dijawab oleh ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 malam. Sehingga ketika kita melakukan ibadah di malam itu, nilai pahala dilipat gandakan seperti selama lebih kurang 84 tahun selama itu kita beribadah tanpa jeda. Satu malam saja kita dapatkan, kita isi dengan amal soleh, seolah-olah kita beribadah selama 84 tahun tanpa jeda. Subhanallah. Kalau kita dapatkan itu, rekening pahala bertambah banyak lagi. Kita kan rekening uang aja yang senang kita bertambah. Besok hari ini 2 juta, tengok besok 4 juta, senang. Besok lagi udah 5 juta, senang. Rekening pahala ketika kita tambah, itu yang membuat kita harus lebih senang lagi. Di malam itu tatanazzalul malaikatu warruh fiha.
Di malam itu malaikat turun. Jadi startnya itu dari maghrib. Tenggelam mata, terbenam matahari. Itu mulainya. Mulai malam Lailatul Qadar itu akan turun maghrib. Sehingga bisa saja kita sholat Isya dapat malam Lailatul Qadar. Bisa. Subuh juga demikian. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang sholat Isya, maka pahalanya, ganjarannya, bonus seperti dia menghidupkan separuh malam sholat Isya berjamaah. Dan siapa yang sholat berjamaah, sholat Isya dan sholat subuh berjamaah, seperti pahalanya dia menghidupkan malam semalam suntuk. Bagaimana kalau itu di malam Lailatul Qadar? Makanya ini penuh dengan subhanallah. Belum lagi di malam itu Allah katakan, tatanazzalul malaikah, turun malaikat. Kalimat tatanazzal, inilah luar biasa bahasa Arab, kaya luar biasa. Kalimat tatanazzal itu banyak sekali. Jumlah malaikat di malam itu turun banyak. Bahkan dikatakan dalam beberapa riwayat seperti banyaknya pasir di permukaan bumi. Berapa jumlah pasir? Banyak. Walaupun tidak semua turun malaikat, tak semua. Karena di situ Allah katakan, tatanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Berarti yang turun malaikat di malam itu yang memiliki izin saja. Tatanazzalul malaikah, turun banyak malaikat. Warruh adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat yang paling mulia turun juga di malam itu. Ahibati fillah, malaikat turun itu bukan kosong. Turunnya malaikat itu membawa berkah. Turunnya malaikat itu membawa keselamatan. Turunnya malaikat itu membawa doa kepada orang yang di malam itu. Allah. Mereka bawa berkeberkahan di malam itu. Juga termasuk di malam turunnya malaikat itu biizni rabbihim min kulli amr, untuk kembali memperbaharui takdir tahunan. Takdir tahunan. Diperbaharui takdir tahunan. Takdir yang di mana? Takdir yang di tangan malaikat.
bukan takdir di Lauhul Mahfuz. Di takdir yang di Lauhul Mahfuz tidak ada yang tahu kecuali Allah, malaikat pun tak tahu. Di malam itu adalah malam di mana malaikat juga memperbaiki takdir, memperbaharui takdir atas perintah Allah, dan itu hanya di dalam takdir catatan, di dalam catatan malaikat saja. Kemudian Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan di malam itu sampai kapan? Terbatas jemaah, sampai fajar. Sampai terbit fajar selesai. Dimulai dari start tenggelam terbenam matahari sampai selesai matla'il fajr, terbit matahari, selesai. Sehingga bisa saja dia menghidupkan di waktu itu, mengambil malam 23 atau 25 atau 27, rupanya turun malam 21. Dapat gak itu? Rupanya malam turun di malam 21. 21 dia jaga sampai 28 dia jaga, rupanya turun 29. Makanya kita maksimalkan 10 itu. Kata para ulama, memang kalau memang super sibuk kita 10 itu enggak dapat, maka minimal di malam ganjil. Super sibuk, di minimal malam ganjil. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi sungguh banyak kemuliaan di malam itu. Sungguh banyak kemuliaan di malam itu. Makanya para ulama dahulu di malam itu mereka lebih bersungguh-sungguh. Di malam itu mereka lebih bersungguh-sungguh. Makanya Al-Imam Qatadah misalnya di bulan Ramadan, mulai dari 1 Ramadan sampai 20 Ramadan, dia mengkhatamkan Al-Quran dalam satu kali khatam 3 kali. Dalam 3 hari dia mengkhatamkan 1 kali dalam 3 hari. Namun tatkala di 10 akhir, dimulai dari 21 Ramadan, dia mengkhatamkan 1 malam 1 kali khatam, 1 hari 1 kali khatam. Karena mereka lebih memfokuskan lagi di malam Lailatul Qadar itu. Apa saja amal yang kita isi di malam itu, mencari malam itu banyak. Dengan salat, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, banyak.
Maka hibati fillah, jadi kita usahakan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita. Baik. Sebelum kita tutup, ada kira-kira pertanyaan? Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu harus di masjid? Kita katakan tidak. Ibadah yang harus di masjid di malam itu adalah i'tikaf, yang merupakan sarana untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun malam Lailatul Qadar bisa kita dapatkan, tidak mesti harus di masjid. Berarti bisa di rumah, Ustaz. Borat jamaah kalau di rumah tuh. Tempat tidur memanggil, 4 rakaat atau apa membaca Quran udah dipanggilnya pula itu. Apalagi istri. Borat jemaah. Makanya Nabi, level Nabi saja di mana dia menghidupkan 10 malam 10 dan 10 akhir malam di masjid. Itulah i'tikaf. Nanti kita bahas i'tikaf insyaallah. Jadi i'tikaf subhanallah 10 hari di masjid, di antara i'tikaf Nabi, Jadi siapa yang datang, beliau enggak pulang ke rumah, yang datang istrinya. Datang istrinya ke masjid. Jadi apakah kita harus mendapatkan malam Lailatul Qadar itu di masjid? Ya Allah alam, tidak harus. Tapi maksimalnya di situ. Nampak kita dapat teman-teman kita, mereka itu asik dengan solatnya, kita pun solat. Walaupun khilaf di kalangan para ulama, apakah ada solat setelah tarawih? Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tak ada lagi solat setelah tarawih, ditutup dengan witir. Sebagian mengatakan ada, karena jumlah solat malam itu tidak ditentukan jumlahnya. Maka silakan sebagian menyibukkan dengan malamnya dengan solat, sebagian dengan baca Quran, sebagian dengan istighfar, sebagian dengan munajat, berdoa. Silakan. Terlebih di 10 akhir, doa kita apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kita perbanyak doa ketika di 10 akhir Ramadan. Allahumma innaka afuun, apa ya? Tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa. Dan Engkau sangat mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Ada orang minta maaf main-main? Makanya di situ kadang contoh, ada anak minta maaf sama ayahnya, sangat jengkel kali ayahnya, marah tiba kepada anaknya. Datang anaknya minta maaf dengan menyanyi. Minta maafnya itu dengan bentuk menyanyi. Kita maafkan? Nampak kali tak serius tuh. Makanya bagaimana kita istighfar? Astaghfirullah. Ini serius tidak ini? Jadi ahibati fillah, kalau kita memahami doa itu luar biasa, sangat luar biasa. Baik, habis. Baik, ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.